Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Kita akan belajar tema 4, subtema 3, pelajaran matematika. Sudah siap belajar ya anak-anak? Jangan lupa kalian persiapkan buku paket tema 4 dan juga alat tulis kalian. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pertama-tama Bu Guru akan memberitahu bahwa kita hari ini akan belajar apa sih? Yaitu belajar tentang bangun ruang. Jadi nanti kita akan belajar tentang sisi bangun ruang, ruas garis bangun ruang, dan juga titik sudut dari bangun ruang. Sudah siap kan anak-anak untuk belajar? Pasti siap dong. Mari kita belajar. Nah, kalian buka buku paket halaman 112 ya. Nah, di situ ada Dayu. Dia memiliki sebuah gambar. Ternyata gambarnya itu tentang balok-balok yang disusun seperti gambar di samping itu ya. Nah, anak-anak kalian perhatikan gambar baloknya. Nah, kira-kira balok itu termasuk bangun apa sih? Ternyata anak-anak balok itu termasuk bangun ruang. Apa sih bangun ruang itu? Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang bangun datar ya. Bangun datar itu berarti datar. Nah, berarti kalau bangun ruang itu suatu bangun yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi. Ingat, suatu bangun yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi. Nah, ingat ya Nana, perbedaannya kalau bangun datar itu dibatasi oleh ruas garis, kalau bangun ruang dibatasi oleh sisi. Ingat, dibatasi oleh sisi. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan apa saja sih contoh-contoh dari bangun ruang. Nah, ini nomor 1 yaitu ada kubus. Ini biasanya kalian lihat pada kardus-kardus itu ya. Lalu ada juga prisma. Nah, salah satu contoh prisma ini yaitu balok anak-anak. Dan ada juga limas. Nah, itu bentuknya seperti piramida ya. Nah, nanti kita akan belajar bagian-bagian seperti sisinya, titik sudutnya, dan juga ruas garisnya. Nah, sekarang kalian buka buku paket halaman 122. Nah, pada halaman 122 nanti di situ ada gambar berbentuk vas bunga. Nah, kalian lihat itu vas bunganya berbentuk apa sih? Nah, belum tahu Bu Guru itu berbentuk apa ya namanya? Anak-anak, kalau seperti ini namanya berbentuk prisma. Nah, kalian lihat alasnya itu berbentuk apa? Segitiga. Berarti namanya prisma segitiga. Atau bisa disebut prisma tegak segitiga. Paham ya anak-anak ya? Ciri-ciri prisma itu memiliki alas dan juga atapnya ya, atau sisi langit-langitnya. Nah, sekarang juga kalian buka buku paket halaman 133. Di situ nanti ada contoh seperti berikut. Nah, itu ada model lokomotif kereta api. Kalian lihat yang bagian belakangnya aja ya, itu berbentuk apa? Iya, itu berbentuk kubus. Dan yang bawahnya yaitu plastisinya berbentuk balok. Nah, Nana, sekarang kalian buka buku paket halaman 134. Ada yang tahu ini gambar apa? Tadi kan sudah Bu Guru sebutkan ya, ini gambar apa ya? Iya, ini namanya kubus. Kali ini kita akan belajar bagian kubus. Kalian perhatikan ya. Nah, di situ akan muncul sebuah garis, namanya garis AB. Ini namanya apa ya anak-anak ya? Ini namanya yaitu ruas garis. Lalu kalian perhatikan lagi di kubusnya. Nah, itu ada bangun ABFE. Kira-kira itu apanya kubus ya? Itu namanya sisi kubus anak-anak. Dan yang terakhir, bagian yang biasanya lancip-lancip itu namanya titik sudut. Ingat, yang berbentuk garis namanya ruas garis atau rusuk biasanya ya. Lalu yang berbentuk bidang
itu namanya sisi, dan yang bagian lancip-lancip itu namanya titik sudut. Paham ya? Sekarang kalian buka buku paket halaman 134. Tetap ya, tapi kita kali ini akan belajar yaitu ruas garis kubus. Di sini kita akan menentukan mana saja sih ruas garis kubus dan juga ada berapa sih ruas garis kubus. Sudah siap ya anak-anak ya? Perhatikan satu-satu ya. Kalian lihat kubusnya terlebih dahulu. Nah, ini ada garis kuning, ternyata itu ada garis AB. Kalian tulis AB, lalu ada garis apa lagi yang warna kuning? Iya, DC. Lalu kalian tulis DC atau CD sama saja ya. Lalu mana lagi anak-anak yang warnanya kuning? Iya, EF. Perhatikan ya, oh itu ada HG atau GH. Lalu ada ruas garis AE. Perhatikan yang kubusnya ya. Nah, itu ada ruas garis apa? BF. Lalu DH, CG atau GC, AD, BC, EH, dan yang terakhir ada garis FG. Paham ya? Ternyata kalau dijumlahkan ada berapa ruas garis anak-anak? Ayo dihitung. Iya, ada 12 ruas garis. Diingat-ingat ya, kalau kubus memiliki 12 ruas garis. Sekarang kalian buka buku paket halaman 134 lagi ya. Nah, ini tetap tentang kubus, tapi kita akan belajar tentang sisi kubus. Bu Guru kasih contoh ya. Kalian coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham nggak anak-anak? Jadi itu nanti ada yang bagian depan 1, bagian atas 1, bagian yang samping kanan 1, yang di bawah juga 1, samping kiri 1, dan bagian belakang. Kalau di total ada berapa sisi kubus anak-anak? Iya, yaitu ada 6 sisi kubus. Jangan lupa dicatat ya. Lalu dibuka lagi buku paket halaman 134. Nah, kita akan belajar titik sudut kubus. Nah, ini paling gampang ini anak-anak ya. Bagaimana sih cara menentukan titik sudut kubus? Kalian tandai saja yang bagian lancip-lancipnya. Di situ ada titik A, titik B, C, D, E, F, G, dan yang terakhir yaitu H. Kalau dihitung ada berapa sih titik sudut kubus? Kalian hitung aja. A, B, C, D, E, F, G, H. Oh, ada 8. Nah, berarti ada 8 ya. Sekarang halaman 151 kalian buka. Pada halaman 151 di situ ada contoh bangun. Nah, itu ada contoh bangun prisma, dan yang kedua ada contoh bangun limas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang prisma. Nah, kita akan belajar tentang bagian dari prisma. Yang pertama perhatikan prismanya. Nah, itu ada garis AC. Berarti ini merupakan ruas garis. Nah, itu ada bidang ABDE. Ini namanya apa anak berarti? Iya, kalau berbentuk bidang namanya sisi. Dan yang terakhir ada kalau berbentuk lancip namanya titik sudut. Paham kan anak-anak? Sekarang kita akan belajar tentang prisma ya, yaitu tentang ruas garis prisma, ruas garisnya. Perhatikan yang warna kuning. Itu ada garis AC, BC, lalu AB, ada garis lagi FD, FE, dan juga DE. Sekarang yang tegak ya, yang tegak ada garis AD, ada garis juga FA, FC maksudnya Bu Guru, dan juga yang terakhir ada garis BE. Sudah paham ya? Ada berapa anak ruas garisnya? Iya, ada 9. Sekarang kita akan belajar tentang
Tadi kan sudah ruas ya, sekarang sisi prisma. Nah, itu ada sisi, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5. Nah, ini satu persatu ya, kita lepas satu persatu. Nah, itu ada sisi kanan 1, sisi tegak yang kiri 2, yang ketiga ada atapnya 1, yang keempat ada alasnya, dan yang terakhir sisi tegak bagian belakang. Berarti ada berapa, Nana? Iya, ada 5. Dihafalkan ya. Lalu di sini kita akan belajar tentang titik sudut. Ingat, kita tadi tinggal menghitung abjadnya, yaitu ada A, B, C, D, E, F. Nah, berapa Nana titik sudut prisma kalau di total? A, B, C, D, E, F. Iya, yaitu ada 6 titik sudut. Selanjutnya, ini ada gambar apa ya? Kalian perhatikan. Nah, adakah yang jawab kalau ini piramid? Memang ini seperti piramid ya, Nana, tapi nama bangunnya yaitu limas. Apa, Nana, nama bangunnya? Limas. Jadi ciri-ciri limas itu apa sih? Ciri-cirinya itu memiliki sudut lancip di atas. Paham ya? Beda kan sama prisma tadi? Kalau limas memiliki sudut lancip di atas. Nah, kali ini kita akan belajar bagian dari limas. Yang pertama pasti ada, kalau garis namanya ruas garis. Lalu ada bidang, namanya apa, Nana? Iya, sisi. Dan yang terakhir yang berbentuk lancip yaitu titik sudut. Setelah itu kita akan belajar tentang ruas garis limas. Ini limasnya kita hitung ya, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti totalnya ada berapa, Nana? Iya, ada 8 ruas garis limas. Nah, itu salah ketik ya, dimaklumi ya, Nana ya. Nah, sekarang pada halaman 151 kita akan belajar sisi limas. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Kalau kita pecah bagaimana, Nana? Sisi depan 1, bawah 1, samping kiri 1, samping kanan 1, dan yang bagian belakang 1. Ada berapa, Nana? Ada 5. Sekarang setelah itu kita akan belajar tentang titik sudut limas. Nah, ada 5 ya, langsung Bu Guru kasih tahu. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, paham ya anak-anak ya? Cukup sekian penjelasan dari Bu Guru, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ya. Tetap semangat dan tetap sehat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.